Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau membenarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu hak, apa yang ada di dalam Al-Quran itu hak dari baginda Nabi, kita juga harus punya pengetahuan tentang yang dibenarkan itu. Jadi kalau orang percaya beriman kepada Allah, membenarkan adanya Allah, dia harus mengenal Allah. Paham ya? Ukuran mengenal Allah itu tidak sama satu orang. Semakin dekat kedudukannya kepada Allah, semakin tinggi kualitas ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan. Jadi tidak bisa disebut orang beriman kalau tidak yakin, tidak mengetahui apa yang diyakininya. Paham ya? Nah, nanti dijelaskan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, ada iman taklid, iman yang ikut-ikutan. Saya sering bahas, itu tidak, menurut Imam Sanusi tidak bisa disebut sah imannya. Kenapa? Karena imannya ikut-ikutan. Wa huwa fi syariah tasdiqu. Adapun pengertian iman dalam terminologi syariat kita, wa huwa ilmu billah, yaitu mengetahui tentang adanya Allah, wa sifatihi, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, 20 yang wajib, 20 yang sebaliknya, kemudian satu sifat jaiz, jadi 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. 41 tambah 9 jadi 50. Ini harus khatam, ya, harus tahu. Makanya ilmu akidah atau ilmu yang membahas tentang iman itu disebut juga qawaidul iman, tapi simpul-simpul keimanan, ilmu yang mengikat agar keimanan kita itu kuat. Disebut juga ilmu usul din, fondasi agama, karena orang tidak bisa menjadi Islam. Bayangin saya, kalau ada bangunan tidak ada fondasi, bisa berdiri, bisa, coba kalau datang angin agak kencang, dia. Pohon kayu ada akarnya, kalau tidak punya akar, gampang rubuh di tempat angin. Begitu juga agama kita. Nah, fondasi agama kita itu keimanan. Gimana? Huwal ilmu billah wa sifatih, mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ma'a jami'il ta'at, beserta seluruh ketaatan-ketaatan al-wajibah yang wajib minha sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau Pak Opung misalnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Seluruh ketaatan-ketaatan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW harus kita terima. Makanya iman itu banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Malu itu iman, sebagian syukur, sebagian iman itu ada pada syukur, sabar itu sebagian daripada iman. Banyak cabangnya. Ada mengatakan 60, ada mengatakan 70, banyak saja akan kita bahas. Jadi segala ketaatan itu juga menjadi konsekuensi ucapan kita bahwa kita bersaksi kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Begitu juga dengan nawafil wajibina bizalat, begitu juga dengan kesanggupan kita untuk berusaha menunaikan hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Wajibina bizalat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, wal ma'asi, dan maksiat. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Wa yajuzu an yuqala, dan boleh pula dikatakan al-iman huwa din, iman itu adalah agama, wa syariah, bisa juga iman itu disebut syariah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal millah, bisa juga disebut al-millah. Al-millah itu artinya jalan hidup, jalan hidup. Li'anna din, karena
yang disebut ad-din atau agama itu huwa ma yadanu bihi min at-ta'at wa ijtinabil mahdhurat wal muharramat. Agama itu menuntut ketaatan-ketaatan dengan pada saat yang sama juga menjauhi segala sesuatu yang dosa-dosa wal muharramat yang dilarang dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Wa dzalika huwa sifatul iman. Ini adalah sifat iman. Jadi iman itu adalah sifatnya melaksanakan kewajiban, menjauhi yang dilarang. Kalau orang masih tidak menegakkan kewajiban dan masih ngerjain hal-hal yang dilarang, apa tidak beriman? Beriman, cuma belum sempurna. Pak Opung mau nggak imannya sempurna? Sempurnaan dia kalau banding kita. Kalau ukurannya dari berapa sering orang kawin untuk Pak Opung itu baru sempurna. Setelah Pak Opung baru tingkatan kedua Ustaz Politik. Kita tidak. Pada fitrahnya, Pak hadirin sekalian, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah kita beriman dan pada dasarnya kita lahir dalam keadaan fitrah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengaruh lingkungan kemudian yang menjadikan orang nanti Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Dulu masyarakat hadirin kita pernah dikumpulin sama Allah Subhanahu. Kita semua pernah berjumpa dengan Allah. Kita semua ini pernah berjumpa dengan Allah. Jelaskan di dalam surat Al-A'raf, pernah dikitaur kita oleh Allah. Menurut Sayyidina Ali dulu, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari Bani Adam, bukan dari Nabi Adam saja, tapi dari Bani Adam, dari punggung atau tulang rusuk punggung mereka, dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Kemudian wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mempersaksikan kita atas diri kita sendiri. Apa firman Allah pada kita waktu kita berjumpa dengan Allah, ketika kita duduk di alam roh? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar ya engkau adalah Tuhan. Kenapa itu dilakukan kitab seperti itu, persaksian semacam itu, agar nanti di hari kiamat orang-orang yang kafir tidak ada alasan. Kami sebenarnya beriman ya Allah, tapi lingkungan, tapi orang tua kami, ngajari kami yang enggak, akhirnya kami jadi tidak beriman. Agar tidak ada alasan lagi, karena kita dulu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum. Jadi tidak beriwayat sedikit Ustaz ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, jadi Nabi Adam menciptakan dari tanah. Ada yang mengatakan diambil tanah itu dari 6 tempat, ada dari 7 tempat, ada yang mengatakan 60 tempat. Diambil tanah-tanah yang banyak. Inna Allah khammara tinata Adam biyadihi, Allah langsung dengan tangannya sendiri mengolah tanah Adam itu menjadi jasadnya. Jadi jangan dipikir kemudian Allah begini yang ngaduk-ngaduk tanah, enggak. Tapi maksudnya kalau alam semesta dijadikan oleh Allah cukup dengan kun fayakun, tapi Nabi Adam tidak dengan kun fayakun. Dengan kekuasaannya langsung membentuk tanah Adam. Ini istimewanya manusia. Kemudian setelah Nabi Allah Adam jadi gosok-gosok turun rusuknya, keluarlah anak-anak Nabi Adam. Kemudian dari anak-anak cucu beliau begitu seterusnya sampai semua ruh manusia itu kumpul, semuanya kumpul. Begitu banyaknya. Dari ruh manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, peristiwa ini terjadi ketika Nabiullah Adam masih di surga. Ini kaitannya dengan Al-A'raf ayat 172. Tapi menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir orang didoakan khusus oleh baginda Nabi, ini terjadi di Arafah, di dekat Arafah sebenarnya. Ada sebuah lembah namanya Wadi Nu'man. Kapan terjadinya? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Maka kalau orang wukuf di Arafah itu sebenarnya bukan hanya untuk ta'aruf pada sama manusia, tapi mengingatkan bahwa kita dulu, yang haji-haji ini, mengingatkan bahwa dulu kita pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Wadi Nu'man dekat Arafah, dan di situ kita dipersaksikan oleh Allah. Alas kuburakum, kita semua menjawab bala syahidna, benar ya Allah. Setelah dikumpulkan, dijelaskan dalam redaksi lain sebuah hadis, ya lalu ketahuilah wahai sekalian hamba, annahu la ilaha ghairi, bahwa saya tidak ada Tuhan, annahu la rabba ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Katalah rabba itu maksudnya Rabbun itu bukan semata-mata berarti Tuhan, tapi dia itu juga berarti yang mengayomi, yang mendidik, yang mengelola urusan-urusan kita. I'lamu annahu la rabba ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Wa ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian. Wala rabba lakum ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian selain aku. Fala tusyriku bi syai'a, maka jangan sekali-sekali kalian mempersekutukan aku dan segala sesuatu. Jadi firman Allah waktu itu kepada kita, di mana? Pada Arafah, Wadi Nu'man. Wa inni sa'antaqimu mimman asyraka bi wa lam yu'min bi, dan nanti aku akan menghukum orang-orang yang menyekutukan aku dan tidak beriman kepadaku. Wa inni mursilun ilaikum rusula yudzakirunakum ahdi wa mitsaqi wa munazzilun alaikum kutuba, dan aku nanti akan mengutus kepada kalian rasul-rasul yang mengingatkan tentang perjanjian kita dengan Allah pada waktu itu. Wa munazzilun alaikum kutuba, dan akan menurunkan kepada kalian kitab-kitab, di mana kitab-kitab itu akan menjadi pedoman hidup kita agar kita berbahagia di dunia dan akhirat. Nah ini dilepas kita di dunia oleh Allah, bukan dibiarin begitu aja, akan tetapi diutus rasul-rasulnya nuntun kita, dikirimkan diturunkan juga kitab-kitab melalui para rasul itu yang menjadi panduan pedoman hidup kita, agar kita tahu caranya hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, akan tetapi setelah lahir kita itu dalam keadaan fitrah, iman kepada Allah, tumbuh besar, mulai mendengar ini, mulai melihat macam-macam lingkungan kemudian mempengaruhi kita. Kedua, fa'abawahu yuhawwidan ayyuhajjisan al-ilasirat, kullu mauludin yulad ala fitrah, semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidan ayyuhajjisan al-ilasirat, maka kedua orang tuanya lah itu menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Muslim. Para hadirin sekalian, maka diutuslah kita, diutuslah para rasul itu untuk mengingatkan perjanjian kita kepada Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sifat iman tadi kita balik ya. Sifat iman itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal Islam, adapun Islam, bahwa min jumlatil iman, adapun Islam itu termasuk bagian dari iman. Wa kullu imanin Islamun, setiap orang yang beriman itu otomatis muslim, Islam. Wa laisa kullu islamin imanan, akan tetapi tidak semua orang yang Islam beriman. Ada, kalau orang sudah beriman mesti Islam, tapi tidak semua orang yang Islam beriman.